Yuk, selamat malam angkatan 3. Sekarang kita masuk materi baru. Ini materi terakhir kita di semester ini tentang baris dan deret. Sudah? Nah, ini beberapa yang mesti kita pelajari nih. Ada pola barisan bilangan. Ini barisan aritmatika dan barisan geometri, deret aritmatika dan deret geometri. Nah, ini dua jenis barisan dan deret ini ya. Ini yang fokus utama yang kita pelajari, yaitu aritmatika dan geometri. Lalu yang terakhir ada sifat-sifat deret. Dah? Yuk, sebentar ya, kita fokus ya. Nah, sekarang kita masuk ke pola dan barisan bilangan terlebih dahulu ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada tes potensi akademik, nah itu biasanya berbeda dengan bilangan, ada pola-pola bilangan. Pola bilangan itu maksudnya susunan angka dia punya pola tertentu, ada polanya. Oke. Nah, seperti ini. Contoh pola bilangan yang pertama ada pola garis lurus. Nanti bilangannya seperti ini, berurutan dia. Lalu ada pola garis lurus dan persegi panjang seperti ini, dan di persegi panjang nih seperti ini bentuknya. Nah, yang pola persegi gimana? Pola persegi itu seperti 1, 4, 9. Pola persegi itu maksudnya luas persegi. Luas persegi itu kan S kuadrat, ya kan? Nah, kalau misalnya sisinya persegi itu 2, berarti kan luasnya itu 2 kuadrat 4. Kalau sisinya 3, berarti luasnya itu 3 kuadrat 9. Berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Itu kan pola ya. Nah, itu namanya pola persegi. Gitu dia. Makanya dia punya rumus UN sama dengan N kuadrat. UN itu maksudnya ketika sisi perseginya itu 1, maka luasnya 1 kuadrat. Ketika sisi perseginya itu 5 misalnya, berarti kan U5, berarti N kuadrat, berarti N nya itu kan 5, berarti 5 kuadrat 25 gitu. Nah, yang ketiga ini ada pola segitiga, yaitu segitiga sama sisi yang pertama. Nah, ini bentuknya seperti ini. Pola bilangan segitiga itu dia 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. Artinya gini, bedanya itu bertambah. Bedanya bertambah 1. Lihat nih, 1 ke 3 dia kan bedanya 2, tambah 2 kan. Lalu 3 ke 6. Nah, dia bedanya tambah 1 lagi, jadi tambah 3. Dia 6 ke 10. Nah, bedanya tuh jadi tambah 1 lagi, tambah 4. Lalu ke 15 bedanya 5, ke 21 bedanya 6. Berarti habis 21 ini ada angka berapa harusnya? Kayak saya mau tanya, habis angka 21 iya bedanya jadi 7 kan, jadinya angka berapa? Iya benar, 28, dan seterusnya. Berarti bedanya 7, beda 8, beda 9, dan seterusnya gitu. Paham ya? Oke, itu untuk pola segitiga. Nah, bagaimana dengan pola kubus? Saya mau tanya, cari volume kubus gimana? Siapa yang tahu rumus volume kubus? Kalau misalnya persegi itu kan, persegi kan dia S kuadrat kalau persegi. Ya, karena kubus kan terdiri dari persegi-persegi juga tuh. Ada 6 persegi ya, tapi dia 3 dimensi, maka dia jadi S pangkat 3. Nah, di sini di pola kubus ini hampir sama dengan pola persegi tadi. Jadi kalau misalnya perseginya sisinya 2, berarti 2 kuadrat. Kalau sisinya 3, berarti 3 kuadrat. Nah, untuk pola kubus, kalau misalnya sisinya 2, ya berarti 2 pangkat 3. Sisinya 3, berarti 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, dan seterusnya.
itu dia. Paham ya? Bisa ya? Berarti ini untuk kubik, maaf, untuk pola bilangan kubus, pola kubus. Berarti bedanya begini, 1, kemudian 2 pangkat 3, 8, lalu berapa lagi habis 8? Ini kan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, lalu dan di sini berapa lagi? Siapa tahu? 1, 8, terus iya 27 ya, 27 kan 3 pangkat 3 ya, kemudian 4 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua, jadi selanjutnya pola bilangan ganjil dan genap. Pola bilangan ganjil dan genap bagaimana itu dia? Yuk kita lihat. Nah, untuk pola bilangan ganjil, angka pertamanya itu ya selalu bilangan ganjil untuk menentukan dia pola bilangan ganjil. Bilangan selanjutnya ya ditambah 2. Nah, untuk pola bilangan genap, angka pertamanya itu dimulai selalu bilangan genap, dan bedanya itu ya selalu tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi yang membedakan antara pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap itu ya angka pertamanya. Jadi di sini angka pertamanya 1 kan ganjil nih, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kan pola bilangan ganjil karena dia terdiri dari bilangan ganjil. Ini pola bilangan genap. Kenapa? Pertama dimulainya dia dari angka genap dan seterusnya genap, 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 dan genap. Dan bedanya sama, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Pola bilangan ganjil juga gitu, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti saya tanya, untuk pola bilangan ganjil AB 9 berarti berapa sini? AB 9 berarti berapa? Iya, 11. Berarti yang ini jadi berapa? Ya, 12. Dan seterusnya. Ya, paham ya? Bisa ya? Oke, jadi yang menentukan antara pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap itu awalnya. Jadi kalau dia awalnya ganjil, ya berarti seterusnya dia harus ganjil, bedanya 2. Gitu. Oke. Nah, ini ada pola bilangan segitiga Pascal. Maksudnya gimana? Jadi gini. Pola segitiga Pascal, jadi dia bentuknya segitiga. Angka pertama selalu angka 1. Lalu ini selalu gini, 1, 1. Nah, yang menentukan ke bawahnya. Jadi selalu pinggirannya itu selalu 1. 1. Nah, ini 1 tambah 1 berapa? 2, taruh sini 2. Nih, ini ditambahin nih, tambahin. Lalu 1 lagi di sini. Jadi 1 selalu di pinggir. Tambahin lagi. Berarti sini ini selalu 1 di sini ya. Nih, ini tambahin 3. Nah, ini tambahin lagi nih. 2 tambah 1 berarti 3. Lalu sini 1. Nah, gitu. Selalu 1 di kiri dan kanan. Sampai sini ada yang bingung nggak? Berarti saya tanya. Berarti di sini berapa nih? Saya tulis di sini. Angka berapa di sini? Berarti yang di bawah ini semua angka berapa nih saya tulis? Ya, selalu di sini 1 ya. Di ujung selalu 1. Baru ditambahin lagi 1 tambah 3, 4. Berarti di sini saya tulis berapa? Yang di sini. Jadi saya tulis berapa? Ya, 6. Terus di sini berapa lagi? 4. Paling ujung saya tulis berapa? Iya, 1. Coba lagi. Paling ini. Coba saya mau teman-teman tulis nih semua angka bilangan di bawah ini. Semua angka bilangan di bawah ini. Dari mulai 1 dulu, 1, terus berapa. Di 1 terus ini 5. Kemudian di sini di sini 10. Lalu di sini iya 10 lagi. Di sini iya 5. Ujung 1. Gitu.
dan seterusnya sampai bawah. Paham ya yang ini ya? Bisa ya? Jadi kalau saya disuruh menulis pola bilangan segi 3 Pascal ya seperti ini dia. Jadi ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, 4, 5. Jadi kalau misalnya saya suruh tulislah pola bilangan segi 3 Pascal sampai yang ke-6. Nah, berarti sampai bawah nih 1, 6, 15. Jadi hitungan satunya dimulai dari sini. 1, 1 ini. Jadi kalau misalnya saya suruh tulislah pola bilangan segi 3 Pascal di tahap ketiga. Nah, ini. Berarti nih. Tulisnya di sini 1, 3, 3, 1. Tahap keempat berarti 1, 4, 6, 4, 1. Tahap kelima berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1. Waalaikumsalam Mbak Rini. Nggak apa-apa. Yuk langsung join gabung. Ya, kalau tahap ke-6 berarti nanti tambahin lagi di bawahnya 6. Gitu, sampai sini ada yang kurang ngerti? Boleh ditanya. Kalau enggak biar kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jenis pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu begini maksudnya. Dimulai dari 1, 1. Nah, bilangan sebelumnya ditambahin 1 tambah 1. Jadi ini ditambahin, nah taruh sini 2. Nah, nanti ini ditambah lagi 1 tambah 2 berarti 3. Ini tambah lagi 2 tambah 3 berarti 5. Ini tambah lagi 3 tambah 5 berarti berapa? 8. Tambah lagi 5 tambah 8 berarti 13. Gitu dia. Berarti saya tanya, berarti di sini berapa lagi nih? Di sini angka berapa? Habis 13. Iya, bener. 2, 1. Lalu habis itu di sini berapa lagi? Iya, benar. 3, 4. Gitu ya, dan seterusnya dia jadi ditambahin 2 angka sebelumnya ditambahin 2 angka sebelumnya ditambahin gitu. Bisa ya? Ngerti ya pola bilangan Fibonacci? Ini namanya pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan seperti ini biasanya berguna kalau misalnya kalian ikut tes potensi akademik. Nah, seperti itu. Dah, yuk kita lanjut ya. Nah, ini sekarang kita bicara tentang barisan bilangan. Nah, di sini untuk barisan bilangan kita pakai simbol UN. UN ini artinya suku ke N. Ini suku ke N. Berarti kalau misalnya N-nya diganti 1, berarti U1, berarti artinya suku ke-1 atau suku pertama. Kalau misalnya N-nya diganti 2, oh berarti suku kedua. N-nya diganti 3, berarti suku ketiga. N-nya diganti 4, berarti suku keempat. Dan seterusnya. Berarti kalau N-nya diganti 100, berarti suku ke-100. Gitu dia. Misalnya contoh, saya punya barisan ini ada 0, 2, 4. Berarti 0 ini merupakan U1. 2 ini merupakan U2. 4 ini merupakan U3. Paham ya? Contoh lagi. Ini saya punya 4, 9, nih 14, 19. Nah, saya mau tanya, suku ketiga dari barisan bilangan ini berapa? Suku ketiganya berapa? Suku pertamanya berapa? Oke. Dari barisan bilangan ini mempunyai beda berapa? Bedanya tiap suku berapa?
Iya, 5 ya. Paham ya? Karena 4 ke 9 kamu tambah 5. 9 ke 14 tambah 5 juga. 14 ke 19 tambah 5 juga. Berarti bedanya 5. Paham ya? Jadi untuk melihat bedanya, kalian tinggal lihat aja 9 kurang 4 atau 14 kurang 9 atau 19 kurang 14. Gitu. Sampai sini ngerti ya? Kita lanjut ya. Oke. Oke. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Oke, siapa yang bisa? Jadi saya punya barisan bilangan ada 2, 5, 8, 11. Nah, kamu disuruh tentukan 3 suku berikutnya. Berarti berapa aja? Tiga suku. Berarti ada 3 bilangan yang mesti kamu ketahui. Empat belas, 17, 20 ya. Artinya beda tiap sukunya berapa nih? Beda barisan bilangannya berapa? Iya, 3. Paham ya? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa pola tingkat barisan bilangan. Ada pola tingkat 1 selisihnya tetap, ada pola tingkat 1 rasionya tetap, ada pola tingkat 2 selisihnya tetap. Nah, apa itu? Apa aja contohnya? Kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau pola tingkat 1 barisan bilangan selisihnya tetap, artinya begini. Ini sama seperti yang tadi, yang kita kerjaan tadi, 3, 5, 8 kan selisihnya tetap 3, dan dia cuma 1 bedanya. Artinya ini dia nggak punya lagi tingkatan di sini, enggak, langsung aja. Pokoknya pola tingkat 1 barisan bilangan selisihnya tetap itu seperti barisan yang sudah pernah kita kerjakan tadi sebelumnya. Selisihnya tetap ya, bedanya 3 ya 3 semua, bedanya 4 ya 4 semua, bedanya 5 semua. Nah, seperti itu contohnya nih kan. Contohnya nih untuk barisan bilangan ganjil kan dia bedanya tetap ya, bedanya 2 terus gitu, dan dia tingkat 1. Apa beda dengan tingkat 2 nanti kita pelajarin selanjutnya. Jadi gini ya, untuk pola tingkat 1 barisan bilangan selisihnya tetap, artinya bedanya tetap, bedanya 2 ya 2 semua, 3 semua, 4 semua, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, nah ini masih pola tingkat 1 tapi sekarang rasio ini perbandingan. Artinya tadi kalau misalnya yang tadi kita kan bedanya kan 5, artinya bedanya tambah 5 atau bedanya kurang 5. Nah, ini sekarang rasio, jadi perbedaannya dilihat dari perkaliannya. Perbedaan bilangan itu perkaliannya. Jadi gini, 1 ke 10, 10 ke 100. Nah, ini kan 1 ke 10 kan kamu kali 10, 10 ke 100 kan kamu kali 10 juga, 100 ke 1000 kan kamu kali 10 juga. Nah, ini namanya rasio lagi, bukan beda ya. Makanya mau melihat rasio itu dilihat dari suku kedua dibagi suku ke-1 itu harus sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Kita lihat suku kedua berapa dari sini. Dari barisan bilangan ini suku keduanya berapa? Iya, 10. Berarti 10 per suku pertamanya kan 1 ya. Suku ketiganya berapa? 100.
100 per 10. Saya tanya 10 per 1 kan 10, ya kan? Kemudian 100 bagi 10 berapa? 10 juga kan? Nah, makanya rasionya itu sama dengan 10. Begitu dia. Ya, jadi kita lihat dulu bedanya. Oh, 1 ke 10, lalu 10 ke 100. Oh, berarti ini kali-kalian 10 nih. Jadi rasionya 10. Kalau misalnya kamu bingung, ya masukkan aja ke rumusnya. U2 per U1 harus sama dengan U3 per U2. Artinya ini per ini sama dengan ini per ini, gitu. Suku kedua per suku ke-1 sama dengan suku ketiga per suku kedua. Itu aja. Jadi ini rasionya sama dengan 10. Jadi kalau rasio bukan lagi tambah atau kurang, tapi sudah perkalian. Gitu dia. Ini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang pola tingkat 2. Pola tingkat 2 itu maksudnya gimana? Nih. Lihat. 3 ke 6, 6 ke 10. 3 ke 6 bedanya kan 3. 6 ke 10 bedanya kan 4. Tambah 4 ya. 10 ke 15 tambah 5. Berarti ini tambah 1. Artinya begini. Jadi ada 2. Ada 2 tingkat ini polanya. Jadi yang pertama ini 3, 4, 5, 6. Nah, tingkat yang kedua bedanya itu tetap semua. Artinya ya tambah 1, tambah 1, tambah 1 semua. Gitu dia. 3 ke 6 kan tambah 3, 6 ke 10 kan tambah 4, 3, 4, 5, 6. Kan polanya itu kan tambah 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Nah, makanya ada 2 tingkat dibilang. Yang ini yang pertama tingkatnya, nah yang kedua ini tingkatnya yang selisihnya tetap, bedanya tetap. Nah, makanya dibilangnya pola tingkat 2 berselisih tetap. Gitu. Ini yang ini bingung nggak? Untuk yang ini bingung nggak? Jenis barisan bilangan yang ini bingung nggak? Nggak ya? Bisa ya? Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, ini jenis bilangan pola tingkat 2 berselisih tetap. Karena yang pas tingkat kedua ini selisihnya tetap, ya bedanya 1 semua. Gitu. Bisa aja nanti ini plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Berarti nanti bedanya plus 2, plus 2, plus 2 gitu. Yang penting ini ya pasti tetap. Nah, gitu dia. Oke, kita lanjut. Menentukan C yang berupa barisan bilangan yang berpola tingkat 1. Nah, ini pola tingkat 1 tadi. Pola tingkat 1 artinya ini kan selisihnya udah tetap ya. Semuanya beda-beda 2. Nah, ini saya tanya ini jenisnya pola bilangan apa? Jenisnya pola bilangan apa dilihat dari angka awal. Jenis pola bilangan apa dilihat dari angka awal. Iya, ganjil ya, karena dia dimulai dari 3, lalu bedanya 2. Berarti kan semuanya ini ganjil nih. 3, 5, 7, 9, 11 kan ganjil semua. Ini merupakan pola bilangan ganjil juga ya. Gitu, paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Bagian pertama nih, inti yang bagian pertama, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Apa bedanya? Mari kita lihat. Nah, barisan aritmatika itu sebenarnya
secara kasar udah kita pelajari tadi di slide sebelumnya. Artinya dia, ciri-cirinya dia punya beda. Bedanya itu tadi itu, bisa tambah, bisa kurang. Tadi kita kan ada 2 jenis ya, bisa tambah, bisa kurang, tapi bisa juga kali. Nah, kalau untuk aritmatika, dia cuma tambah sama kurang. Artinya dia punya beda, bukan rasio. Dia punyanya beda. Nah, sama seperti sebelumnya, kita simbolkan untuk suku pertama itu U1, suku kedua itu U2. Nah, di barisan aritmatika ini, suku pertama itu atau U1 itu kita simbolkan dengan A. Kita notasikan A. Suku kedua itu suku pertama ditambah bedanya. Berarti suku pertama apa? A. Berarti A tambah B. Suku ketiga itu ya suku kedua ditambah bedanya berapa? Berarti suku kedua ini siapa suku kedua? Suku kedua itu ternyata kan A tambah B. Berarti A tambah B tambah B. Berarti A tambah 2B. Suku keempat itu suku ketiga tambah bedanya. Suku ketiga itu siapa? Ini A tambah 2B. Berarti A tambah 2B tambah B. Berarti A tambah 3B. Jadi rumusnya untuk barisan aritmatika suku ke n-nya itu ialah A tambah n-1B. Berarti kalau U4 sama dengan A tambah 3B, berarti U5 itu berarti berapa? Siapa yang tahu? Lihat deh polanya. U3 A tambah 2B, U4 A tambah 3B. Berarti U5 berarti A tambah berapa B? Iya, A tambah 4B. Saya tanya, berarti kalau U100 berarti itu apa rumusnya? Kalau U100 iya benar, A ditambah 9B gitu, paham ya? Atau rumusnya bisa juga nih, A tambah N-1 kali B. Jadi kalau misalnya U6, nah kalau diikutin rumusnya pasti sama hasilnya. Berarti ini ya, ikutin rumus ini ya, berarti A tambah, ingat ya, ini yang di bawah ini itu simbolnya N, berarti N-nya ini 6, berarti ini N kurang 1, berarti 6 kurang 1, 6 kurang 1 kan 5B. U6 sama dengan A tambah 5B, kan sama ya polanya dengan ini ya. U5 sama dengan A tambah 4B, U6 sama dengan A tambah 5B, dan seterusnya sampai mungkin U100 A tambah 99B. Jadi nanti mau U1000, mau U2000, nanti ya sama polanya seperti ini, A tambah N-1 kali B. Oke, jadi ini saya harap ini teman-teman hafal. UN sama dengan A tambah N-1 kali B, yang ini nih, nah ini hafal nih. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah ini yang dihafalin. Ini yang pertama yang dihafalin untuk barisan aritmatika, untuk menghitung suku ke N. Misalnya ditanya nanti berapakah suku ke 100 dari barisan bilangan tersebut, nah ini pakai rumus ini. Atau kalau kalian udah benar U100 kan A tambah 99B, berarti yang penting kalian tahu A itu suku pertama, tahu B-nya, bedanya, ya udah berarti kalian langsung dapat suku ke 100-nya berapa. Gitu. Sampai sini ada yang bingung? Enggak ya? Kita lanjut ya. Oke. Nah, bilangan B ya, seperti yang tadi saya udah bilang, itu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda. Nah, menghitung beda itu ya ini, U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3.
pokoknya UN dikurang UN min 1, U yang lebih besar dikurang U yang lebih kecil U sebelumnya. Jadi kalau misalnya bedanya itu lebih besar dari 0, artinya bedanya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti jenis barisan tersebut barisan aritmatika naik. Tapi kalau bedanya itu minus, misalnya minus 1, minus 2 dan seterusnya, atau kurang dari 0, berarti barisan aritmatika itu turun. Saya ada contohnya kok kayaknya. Nah, ini contohnya nih. Ini. Saya punya barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Saya tanya, U10 berapa? Untuk yang bagian A, U10 berarti berapa? Ya, U10 kan sama dengan A tambah 9B kan? Nah, hasilnya berapa? Ini kan rumusnya. Saya tanya, A-nya berapa? A dari barisan bilangan ini berapa A-nya? Benar, 1. Tambah 9 kali. Bedanya berapa? Bedanya berapa dari barisan bilangan ini? Berarti 2 bedanya kan? Berarti ini berapa? 1 tambah 9 kali 2. Perkalian dulu yang dikerjakan. Iya, 19. Berarti U10-nya sama dengan 19. Saya tanya, ini jenis barisan aritmatika naik atau turun untuk yang A? Naik ya. Karena kan bedanya lebih dari 1. Maaf, lebih dari 0, 2. Kan kelihatan sih dari itunya ya. 1, 3, 5, 7 kan lama-lama naik dia. Makanya jenis barisan aritmatika naik. Oke, sudah. Sekarang saya tanya, masih yang soal A. Masih soal A. Kalau U15. Kalau U15 berarti berapa hasilnya? Ayo, untuk bagian A, U15. U15. Apa yang tahu? Oke, ada yang jawab nih, 3-3, yang lain? Masih yang A ya. U15 itu berarti apa sih? Apa rumusnya? U15 berarti A tambah 14B gitu kan ya? Berarti A nya kan 1 tambah 14 kali 2 kan gitu. 14 kali 2 berapa? 28 ya kan? 28 tambah 1 berarti 29 gitu. Paham ya? Ada yang bingung dari sini? Ada yang bingung? Enggak ya? Oke. Sekarang yang B. Yang B. Untuk yang B saya tanya dulu. Ini bedanya berapa? Oh, enggak lah. Yang di sini ini tuh ini N-nya. Ya, ini N-nya. Ya, yang B itu bedanya berapa? Jadi jangan bedakan ya. Kalau ini kan bedanya 2. Yang ini berarti bedanya minus 2. Kenapa? Karena dia lama-lama turun nih. Turun. Kan 4 ke 2 kan kamu harus kurang 2. 2 ke 0 kan kamu harus kurang 2. Gitu ya. Jadi minus ya. Jadi min 2 bedanya. Nah, berarti ini jenisnya barisan aritmatika apa? Jenis barisannya. Turun ya. Oke. Sekarang saya tanya, berarti U10 dari
barisan bilangan yang B ini berarti berapa? U10 nya U10 berarti berapa untuk yang B? U10 nya berapa? Pakai yang bedanya -2. Oke, dicoba dulu. Oke, ini ada 1 -17. Yang lain mungkin dari Mbak ini -19. Halo Mbak Rika. Ini ada -18. Oke, ayo langsung kita kerjain. U10 berarti A tambah 9B gitu ya. A nya kita tahu, A nya itu 4. Iya, nggak apa Mbak Rika. A nya itu 4 ya. Yang B ya, barisan bilangan B ya, A nya 4 kan. Lihat yang pertama, suku pertama kan 4 tuh. Berarti 4 tambah 9 kali -2 gitu ya. Berarti sama dengan 4 kurang 9 kali 2 kan 18. Nah, berarti 4 kurang 18. Artinya bayarnya 4, utangnya ada 18. Berarti masih ada utang lagi dong. Iya, bener Min. 14. Gitu. Gimana? Bingung gak? Gak ya? Gak bingung ya? Iya benar, suku pertamanya 4 kan, lihat nih, yang pertama kan 4 nih. Ya, yang pertama 4 ya. Oke, nah sekarang masih soal yang sama, yang B. Berarti kalau U13 berapa? Kalau U13, coba kalau U13 masih soal yang B. Oke, dari Mbak Rotna -22. Yang lain Mbak Rini, Mbak Vina mungkin. Dari Mbak Vina -20. Oke, coba ya. Berarti U13 berarti 4 tambah 12 kali -2 gitu ya. Berarti 4 min 24 ya. Kan gitu ya. Berarti bayar 4, utangnya 24. Berarti sisa utangnya min 20 gitu. Ada yang bingung? Enggak ya? Enggak bingung ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Yang tadi itu kita udah bahas tentang aritmatika.
ya. Jadi aritmatika tadi yang ada bedanya, kalau U1A, U2 berarti A tambah B, U3A tambah 2B, dan dia punya barisan aritmatika naik atau turun, bedanya itu plus atau minus, kan gitu ya. Nah sekarang geometri itu bukan beda lagi diomongin, tapi rasio. Jadi hubungan antara suku satu dan suku keduanya itu pakai perkalian atau pembagian. Nah kalau yang tadi kan hubungannya kalau nggak tambah kurang, kan gitu ya. Nah ini perkalian atau pembagian. Nah kalau tadi di aritmatika sama-sama ya, suku pertamanya kan sama-sama A ya. A itu kan suku pertama ya. Oke. Nah kalau suku keduanya dia A dikali rasio. Kalau tadi kan A tambah beda. Tadi kan ya aritmatika kan A tambah beda. Nah kalau di geometri A kali rasio, AR. Saya singkat ya, berarti saya bilang AR ya. AR itu artinya A kali R. Lalu suku ketiga, berarti suku kedua kali R. Suku kedua siapa? AR. Berarti AR kali R, berarti AR kuadrat. Suku keempat AR pangkat 3. Berarti kalau suku kelima berarti berapa dong? Lihat deh polanya. Suku ketiga AR kuadrat, suku keempat AR pangkat 3, berarti suku kelima bisa dong ditentuin, berarti A. Iya benar, A R pangkat 4. Berarti saya tanya lagi, kalau suku ke 10 iya benar, A R pangkat 9. Itu ya, hampir sama kayak aritmatika tadi, cuman tadi aritmatika kan dia tambah A tambah 2B atau ini enggak, perkalian gitu. Oke, dan rumusnya berarti UN ini nih, ini AR pangkat N-1. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N-1. N-nya ini suku ya, suku ke berapa. Jadi kalau misalnya tadi kan suku ke 10, misalnya N-nya 10 kan, berarti A dikali, nih N-nya kan 10 nih, 10, berarti 10 kurang 1, 9 gitu kan, sama ya sama ini ya. Nah gitu dia. Nah ini mesti dihafalin nih, UN sama dengan, nah ini rumus kedua yang dihafalin. Udah. Nah cara mencari rasionya, suku ke N dibagi suku yang sebelum ke N, artinya UN-1. Jadi kalau misalnya saya punya ini, cara ini, nah ini, nah untuk ini berapakah rasionya, kamu bisa cari begini, 4/2. Nah harus sama dengan ini sebelumnya, 8 bagi 4 gitu. 4 bagi 2 berapa? Kan 2. 8 bagi 4 berapa? Kan 2. Oh berarti rasionya 2 gitu. Ada yang bingung? Biar kita langsung ke contoh. Enggak ya? Oke, kita ke contoh ya. Nah, berdasarkan nilai rasio, kita dapat menentukan suatu barisan geometri naik atau turun. Nah, sama kayak tadi. Kalau rasionya lebih dari 1, maka jenisnya barisan geometri naik. Tapi kalau dari 0 sampai 1, artinya nggak lebih dari 1 ya, nggak lebih dari 1 dia geometrinya turun. Oke, kalau lebih dari 1 dia naik, selebihnya berarti turun. Oke. Nah, ini ada contoh. Sepertiga, 1, 3, 9, dan seterusnya. Nah, nih dia udah kasih tahu nih. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri. Nah, dia udah langsung kasih tahu barisan geometri. Oh, berarti rasio nih. Kita main rasio. Berarti suku ke-8 rumusnya apa, teman-teman? Suku ke-8 rumusnya apa?
Ya, A, R pangkat 7. Saya tanya, rasionya berapa nih dari sini? Ayo, rasionya. Rasionya berapa? Rasio, yuk, R-nya. Rasionya. Jadi gimana rumusnya? Iya, 3 ya. Kan 1/3 ke 1 kan kamu kali 3. 1 ke 3 kamu kali 3. 3 ke 9 kamu kali 3. Atau bisa juga buat begini. 9/3 itu sama nggak dengan 3/1. Jadi gini, terus gini. 3/1. 9 bagi 3 berapa? 3. 3 bagi 1 berapa? 3. Oh, berarti rasionya 3. Gitu. Nah, ini A-nya berapa? A itu kan suku pertama. A-nya itu berarti 1/3 kali 3 pangkat 7. Nah, berarti ini coret, berarti sisanya 3 pangkat 6. Ya udah, nanti cari 3 pangkat 6 berapa. 3 pangkat 6 kan 3 kali 3 kali sampai 6 kali kan. Nanti berapa? Gitu. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung sampai sini? Enggak ya? Oke. Nah, ini untuk yang B. Nah, saya mau tanya, saya mau tanya dulu yang untuk bagian A, berarti ini jenis geometri apa ini? Barisan geometri apa? Iya, geometri naik ya, karena rasionya lebih dari 1. Kan rasionya 3 ya, jadi kan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 barisan geometri naik. Oke. Nah, untuk yang B, untuk yang B 3 pangkat 6, karena ini kan 1/3. Nah, ini dicoret 3-nya 1, berarti pangkatnya hilang 1 nih. Gitu, pangkatnya hilang 1, berarti jadi 3 pangkat 6. Kan 3 1 udah dicoret sama ini yang di bawah. Oke. Nah, untuk yang B, saya tanya rasionya berapa? Rasionya. Untuk yang B, rasionya berapa? Ayo, rumusnya. Kan rumusnya kan bisa juga, pokoknya suku sebelumnya 1/2 itu sama dengan ini sebelumnya 1/2/1 kan gitu. Berarti berapa? 1/2 sama dengan 1/2 bagi 1 berapa? 1/2. Berarti rasionya 1/2. Ini rasionya gitu. Jadi rasionya 1/2. Nggak mungkin minus. Kenapa? Ini karena nggak ada minus. Ini perkalian loh, perkalian atau pembagian ya, perkalian atau pembagian. Jadi nggak, kalau rasionya minus berarti nanti hasilnya kan bakal minus juga dong gitu. Jadi pakai rumusnya kalau rasio nih, mau cari rasionya. Kalau apalagi pecahan gini kan kalian bingung nih, pakai rumusnya aja. Pokoknya suku sebelumnya misalnya ini 1/2 atau sama dengan 1/2/1 gitu. Ini bisa juga dari belakang 1/4 bagi 1/2 sama dengan 1/2 bagi 1 gitu. Gitu dia. Iya, apa Mbak Nuril? Malam.
Bingung nggak nih untuk rasio yang ini? Ya, jadi kalau menonton rasionya ini lihat aja suku kedua per suku ke satu atau suku ketiga suku keempat per suku ketiga. Saya tanya ada ini rumusnya nih. Suku kedua per suku ke satu sama dengan suku ketiga per suku kedua. Boleh bebas mau suku keempat, pokoknya pas sebelumnya suku keempat per suku ketiga sama dengan suku ketiga per suku kedua, boleh. Yang penting dia berurutan. Nih, suku ketiga per suku kedua, boleh. Itu cara cari rasionya. Atau suku kedua per suku ke satu sama dengan biar berurutan suku ketiga per suku kedua. Iya, suku besar dibagi suku yang lebih kecil, cuman berurutan ya, jangan loncat. Jangan suku kelima nanti per suku ketiga, nggak boleh. Ya berarti suku kelima per suku keempat gitu. Paham ya? Oke. Nah, berarti ini untuk yang B. Untuk yang B rasionya setengah. Ya, untuk yang B rasionya setengah. Berarti saya tanya, berarti U5-nya berapa ini? U5 dari ini, barisan geometri yang B. U5-nya. Ayo, berapa? U5. Berarti U5 berarti kan U5 kan AR pangkat 4 ya kan, A nya berapa A nya? A nya kan 2 ya, berarti 2 kali R nya tadi setengah ya, setengah pangkat 4 gitu ya. Berarti ini coret 1, ini 1, berarti sisa setengah pangkat 3. Berarti jadi 1/8 gitu. Setengah pangkat 3 kan artinya setengah kali setengah kali setengah sampai 3 kali kan gitu ya. Sama aja nanti 2 kali 2. Kenapa saya pangkat 3 nih? Karena dicoret sama 2 di atas. Coba ini ya, saya ini deh, saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh ya. 2 kali setengah pangkat 4. Ini kan sama aja dengan 2 kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah kan gitu ya, enggak ya kan, sampai 4 kali, 1, 2, 3, 4 sudah. Nah ini kan 2 kali setengah, ini kan 2 bisa coret nih kan 1, ini jadinya 2 kali setengah kan, 2 kali setengah kan artinya kan 2/1 kali 1/2 kan sama dengan 2/2. 2/2 kan 1 sudah kan, coret berarti saya 1, berarti sisanya apa? Sisanya kan yang ini nih. Nah kan setengah pangkat 3 gitu. Ada yang bingung? Bingung kah? Oke ya, berarti kan setengah pangkat 3 kan setengah kali setengah kali setengah, 1 kali 1 kali 1 1 per 2 kali 2 kali 2 8. Ini deh gitu.
Oke mah. Oke nggak nih? Oke ya, kita lanjut ya. Oke deh. Nah ini yang tadi hasilnya 729. Nah kita kan tadi sebelumnya tuh ngomong barisan aritmatika sama barisan geometri. Barisan itu kita ngomong tentang masing-masing suku ke N, suku ke 10, suku sekian. Nah kalau deret kita ngomong tentang jumlahnya, jumlah suatu barisan. Jadi bukan per suku lagi, tapi jumlah seluruh suatu barisan itu berapa. Oke, kita lihat yuk. Nah, ini deret aritmatika dulu kita ngomong ya. Kita bicara dulu tentang deret aritmatika. Jadi deret bilangan itu jumlah untuk suku-suku dari suatu bilangan. Jadi jumlah suku-suku dari suatu bilangan. Jadi deret aritmatika itu kita pakai simbol SN. Kalau tadi kan kita kan UN gitu ya. Nah sekarang SN ini penjumlahan dari semua ini, U1 tambah U2 tambah U3 tambah ini. Jadi gini kan, ke satu misalnya ada ini pola bilangan ini misalnya kan. Nah ini misalnya ini. Kita kan biasanya kalau tadi barisan aritmatika kan kita kan ditanya U5 berapa, U6-nya berapa. Nah kalau ini deret aritmatika ini kita ngomong berarti SN-nya berapa ini? Ini jumlah ini berapa berarti? Ini N-nya ada berapa nih? Ini jumlahnya ada berapa? Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti S4. Artinya jumlah barisan bilangan yang ada 4 ini, jumlah 4 baris bilangan ada berapa? Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Jadi berapa ini? 4, 9, berarti 16. Nah itu. Inilah deret. Jadi jumlah dari barisan bilangan itu. Sampai sini? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, nih contohnya. Deret dari barisan 3, 5, 7 sampai ini titik ini sampai 2N tambah 1. Berarti SN-nya ini sama dengan ini, tambahin semua 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2N tambah 1. Jadi kalau ditanya nih S1 berarti jumlah dari satu barisan, satu suku berarti 3. S2 artinya jumlah dari 2 suku berarti 3 tambah 5. Lalu selanjutnya S4, oh ini S3 ini harusnya. S3 berarti jumlah dari 3 suku berarti 3 tambah 5 tambah 7, ini segini. Berarti kalau S4 berarti ada 4 bilangan ini, berarti ada 3 tambah 5 tambah 7 tambah berapa? Tambah berapa di sini? Ayo tambah berapa di sini? Satu lagi 9. Nah ini berapa nih? 24. Nah gitu dia ya. Jadi kita lihat nih, ininya berapa nih?
sesuaikan ya, 4 ini yang di bawah ini n loh, artinya berapa banyak gitu ya. Sembilan dari mana? 9 itu 9 itu kan dari sini. Ini pola bilangan yang kita teruskan 3, 5, 7, 9, makanya 9. 2n tambah 1, ini pola bilangannya ini. Pola bilangan ini, misalnya ya, kita masukkan deh. Kan 2n tambah 1. Nah, misalnya untuk suku pertama, berarti n-nya 1 dong. Berarti 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Dah. Untuk suku kedua, berarti n-nya 2 dong. Berarti 2 kali 2 tambah 1, berarti 5. Untuk suku ketiga, berarti 2 kali 3 tambah 1. Berarti berapa? 7. Kan sama dengan ini. 3, 5, 7. Sampai 2n tambah 1. N-nya terserah. Mau n-nya 100. Mau n-nya 500. Nah gitu. Jadi ini pola bilangan dari barisan ini gitu. Saya 9-nya ini tahu dari mana ya? Dari sini gitu. Nah 9 ini kan dia n-nya berarti 4 kan? Kan ada suku keempat tuh. Berarti 2 kali 4 tambah 1. Nah kan 9. Nah ini 9. Itu dia. Oke, kita lanjut ya. Mbak Nuri tolong speakernya dong. Oke, terima kasih. Nah ini deret aritmatika. Oh iya nggak apa-apa. Deret aritmatika nih tadi ya. Ini tadi definisinya. Artinya jumlah dari barisan aritmatika. U1 itu suku pertama, selalu simbolnya A. Jadi selalu sama ya. Nah ini yang di awal tadi, suku ke N itu A tambah N-1 kali B. Nah, misalnya ketemu soal yang ditanya jumlah suku 100, N-nya sampai 100 misalnya, atau S-nya 200, kan nggak mungkin hitung satu-satu ya, nggak mungkin hitung satu-satu. Nah, adalah rumus ini. Nah, ini dia. Jadi harus dihafal rumusnya, ini atau yang ini. Nah itu tadi udah ada 2 tadi rumusnya kan, tambah ini lagi jadi 4. Dihafal ya, itu dia. Jadi untuk cari ini, untuk cari Sn ini, yang kamu harus tahu apa? N-nya, A-nya, dan bedanya gitu ya. Oke, ini mesti dihafal. Kita langsung ke contoh deh. Ada contohnya deh kayaknya. Nah, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret ini. Nah, yang pertama kali kamu ini, kalau udah kata jumlah, oh jumlah, berarti kamu pakai S, N. Nah, masukin deh rumusnya. Lihat nih, ini kan bedanya berapa nih, saya tanya. Bedanya berapa? Nah, bedanya 2. Berarti dia barisan aritmatika atau geometri? Aritmatika atau geometri? Dia perkalian nggak kan? Jumlah-jumlah kan? Berarti aritmatika atau geometri? Aritmatika. Kalau geometri itu dia kali 2 atau bagi 2 bedanya.
Gitu. Ini kan bedanya tambah 2. Berarti ini aritmatika. Nah, berarti pakai rumus yang dari aritmatika ini. Nah, ini. Berarti masukin. Berarti N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B. Nah, ini. N-nya ini berapa suku yang ditanya? Berapa dibilang? Jumlah 10 suku pertama. Berarti ini 10 bagi 2 dikali 2 kali A. A-nya ini apa? A-nya ini berapa? Min 2, suku pertama ya. Jangan lupa, A itu suku pertama. Ditambah N min 1. N-nya kan tadi 10. 10 kurang 1, 9. Dikali, bedanya tadi berapa? 2 ya. Nah, ini. Nah, B-nya langsung saya ganti, tadi kan 2 ya. Tadi kita udah dapat 2. Nah, udah langsung dihitung. Berarti 10 bagi 2, berarti berapa 10 bagi 2? 5 kali 2 kali min 2 2 kali min 2 min 4 tambah ini 9 kali 2 18 ya. Nah, berarti kita kerjain dulu yang dalam kurung nih. Ngutang 4 bayar 18 ya. Berarti 5 kali 14 itu ya, sama dengan 70. Dapet deh. Sama ya, sama ini ya hasilnya. Dapat deh. Ini langkah-langkahnya, inilah langkah-langkah kita ngerjainnya. Itu ada bingung nggak nih untuk soal nomor 1? Ada bingung nggak untuk soal nomor 1? Enggak ya. Intinya ini, rumusnya ini nih kalian hafal. Udah tahu rumusnya, udah tahu N-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, udah tinggal masukin aja. Gitu. Nah, sekarang yang soal nomor 2. Pertanyaannya, tentukan jumlah 5 suku pertama jika suku kelima adalah 240. Suku kelima ini berarti berapa? U5 dong ya. Nah, U5 nya 240 dan suku pertama itu 20. Suku pertama itu berarti A dong ya, berarti ini A nya 20. Ditanya, tentukanlah jumlah 5 suku pertama, artinya S5 yang kamu mau tanya. Nah, kamu nggak bisa ngerjain pakai ini, pakai rumus yang ini. Kenapa? Kamu nggak tahu bedanya berapa dari sini. Ngerti ya? A-nya kamu tahu berapa, N-nya kamu tahu berapa nih 5, tapi kamu nggak bisa tahu bedanya. Jadi kamu pakai rumus satunya lagi, yang ini, karena ini nggak butuh beda. Berarti N per 2 kali A tambah UN, berarti S5 sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Nah gitu. Jadi kamu pakai rumus ini kalau di soal nggak dikasih tahu bedanya berapa, nggak ada informasi beda. Berarti ya, kan ini kan kamu nggak bisa pakai rumus ini karena di sini nggak ada informasi tentang bedanya berapa, kamu nggak tahu. Berarti kamu nggak bisa pakai rumus ini, kamu harus pakai rumus ini. Berarti N-nya kan 5 per 2, A-nya kan tadi berapa? 20 tuh. Nah, kebetulan UN-nya sama kan, N-nya 5, yang dikasih tahu juga 5 nih.
5 suku pertama, berarti U5. Berarti suku kelima, suku limanya berapa? 240. Nah, berarti ini 240 tambah 20 kan 260. 260 kali 5 per 2 ya 650. Gitu. Ngerti nggak ya soal nomor 2 atau bingung atau gimana? Coba deh ditanya. Ada pertanyaan yang untuk nomor 2? Ada yang bingung? Mbak Nuri, Mbak Rika, Mbak Rini, Mbak Vina, Mbak Ratna, ayo ditanya. Beneran nih? Gak ada nih? Sebelum kita lanjut, oke nggak ada ya? Oke, yuk kita lanjut. Nah, tadi kita udah ngomong tentang aritmatika. Nah, sekarang tentang geometri. Nah, kalau geometri, rumusnya itu sama ya. Geometri itu maksudnya penjumlahan dari barisan geometri. Nah, rumusnya itu kita pakai yang ini. Ada dua juga. Kriterianya berdasarkan rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1, artinya kalau misalnya pecahan gitu ya, nah dia kita pakai yang ini rumusnya, A dikali 1 min R pangkat N nya ini. Nah, R pangkat N nya di sini. Tapi kalau R nya itu lebih besar dari 1, nah R pangkat N nya di sini. Kan dia lebih besar, jadi dikurang 1. Ini lebih kecil, makanya dikurang R pangkat N. Jadi supaya nggak minus sih gitu dia. Ya, jadi ini masih dihafal nih untuk deret geometri. Oke, kita langsung ke contoh. Nih, tentukan jumlah 8 suku pertama ya. Ini 8. Karena 8 berarti dia ditanya apa? S8 dong. Jumlah 8 suku pertama berarti S8 dong. Dari deret 3, 6, 12 dan seterusnya. Saya mau tanya, rasionya berapa dari sini? Rasio untuk barisan bilangan ini berapa? Rasionya. Dua. Ya, rasionya juga 2. Karena 6 bagi 3, 2. 12 bagi 6, 2. Kali-kali 2 gitu lah istilahnya ya. Jadi rasionya tetap 2 ya. Oke. Nah, berarti karena rasionya itu 2, artinya lebih dari 1 dong. Kalau lebih dari 1 berarti kamu pakai yang ini nih, R pangkat N nya yang di sini. Nah, berarti nih, berarti A, berarti S8 sama dengan, pakai rumus yang ini, A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Nah, A-nya berapa? Nih, A-nya 3. Nih, tulis 3. Ini kan A-nya 3. Dikali R pangkat N, R-nya 2. R-nya tadi kita cari 2. Lalu N-nya itu artinya berapa jumlahnya? Kan 8 suku. Berarti 2 pangkat 8 dikurangin 1. Sesuai dengan rumus. Per R-nya itu 2 kurang 1. Jadi 2 kurang 1, 1 dong ya. Berarti 3 kali 2 pangkat 8 itu 256 kurang 1. 256 kurang 1 berarti 255. 255 kali 3 itu 765. Tuh, jadi intinya kalian hafal rumusnya. Dan lihat ini rasionya itu lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Karena beda rumusnya untuk yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 1. Jadi kalau udah tahu itu, kalian tinggal masukin aja. Apa yang harus diketahui itu yaitu suku pertama, rasio, dan berapa jumlah suku yang mau dijumlah. Gitu. Paham ya? Bisa yang ngerti ya? Coba sini ada yang ngerti? Ada yang bingung? Yang mau tanya? Enggak ya? Oke, sekarang
yang kedua. Diberikan deret geometri dengan suku-suku positif. Nah, sukunya positif nih. U2-nya 10, U4-nya 40. Nah, bila UN-nya 160, tentukanlah jumlah N suku pertama deret geometri itu. Jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Nah, intinya kita mau cari N-nya ini berapa sih? Nah, N-nya ini berapa nih? Gitu. Sekarang yang harus kita tahu tuh, kita cari dulu rasionya. U2 10. U2 itu kan A kali R ya, sama dengan 10. U4 itu 40. U4 kan AR pangkat 3 sesuai dengan rumusnya ya. Kita kan udah tahu ya, sama dengan 40. Nah, udah kita ganti nih AR pangkat 3. AR pangkat 3 kan berarti AR dikali R pangkat 2. Sama kan ya? Sama ya dengan ini ya. Sama ya, setuju ya ini ya. Sama dengan 40. AR ini apa? Oh, 10. Berarti 10 kali R kuadrat sama dengan 40. Berarti R kuadrat sama dengan bagi aja, jadinya 4. Berarti R-nya ini sama dengan plus minus 2. R-nya ini sama dengan plus minus 2. Berarti kita pilih yang R sama dengan 2 dong. Karena sukunya positif semua. Enggak ada yang rasionya nggak mungkin yang negatif. Karena kalau negatif nanti sukunya jadi negatif dong. Berarti kita pilih yang rasionya yang positif, yang 2. Sampai sini ngerti ya? Oke, kita udah dapat rasionya. Lanjut. Nah, karena suku positif kita pilih yang R2. Nah, kita udah tahu R-nya nih. Berarti kita bisa cari A-nya dong. Dari mana nih? Kita pilih aja yang ini. AR sama dengan 10. Berarti A kali R-nya 2. Sama dengan 10. Berarti A-nya berapa dong? Ayo saya tanya. A kali 2 sama 10, berarti A-nya berapa dong? 5, benar. Berarti udah dapat A, sudah dapat R. Nah, kita bisa cari deh. Kita bisa cari ini, si N-nya ini berapa sih? Nah, berarti UN sama dengan 160. UN kan rumusnya untuk geometri A dikali R pangkat N-1, 1/160. A-nya berapa? 5. R-nya berapa? 2. 2 pangkat N-1 sama dengan 160. Berarti 2 pangkat N-1 ini bagi 5. Berarti jadi 32. 2 pangkat N-1 sama dengan 32 itu kan 2 pangkat 5. 32 itu 2 pangkat 5. Nanti tes aja. Nanti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu pasti sama dengan 32. Nah, ini 2 pangkat 5 itu 32. Nah, ini berarti 2-nya coret, sisanya pangkatnya. Karena udah sama-sama 2, berarti N kurang 1 sama dengan 5. Pangkatnya aja ambil. Berarti N sama dengan 1 pindah ke kanan jadi tambah. Berarti jadi N-nya itu 6. Gitu dia. Ada yang bingung nggak di sini? Nggak? Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu pelajaran kita. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti boleh diputar videonya ya, karena jam sudah 10.42, udah mau jam 11. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita sampai ketemu minggu depan. Yang belum mengumpulkan UTS, yuk dikumpulkan. Oke, terima kasih. Selamat malam.